Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Yolanda dengan NPM 21150661033 dari kelas PSID. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi logika. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengantar logika yang dimana ada proposisi dan tabel kebenaran. Selanjutnya ada proposisi majemuk. Yang berikutnya ada pembuktian validitas argumen. Yang selanjutnya ada tautologi dan ekuivalensi logis. Selanjutnya ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Dan yang terakhir ada tabel semantik. Untuk yang pertama ada pengantar logika, yaitu proposisi. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reaction, yang artinya menalar adalah mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Nah, proposisi adalah logika didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan atau statement. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan atau proposisi. Nah, proposisi ini sendiri merupakan pernyataan yang bernilai true atau benar dan false atau salah, namun tidak memiliki keduanya. Dan proposisi sendiri juga adalah kalimat berita. Selanjutnya ada bentuk proposisi, yaitu ada proposisi atomik, atau yaitu proposisi tunggal. Selanjutnya ada proposisi majemuk atau konjungsi, disjungsi, ingkaran, dan disjungsi eksklusif. Yang selanjutnya ada implikasi, yaitu proposisi bersyarat, yaitu jika P maka Q. Selanjutnya ada bi-implikasi, yaitu proposisi bikondisional, di mana P jika dan hanya jika Q. Selanjutnya ada perangkaian logika. Nah, di mana ingkaran atau negation, yaitu tidak P, dapat dinotasikan sebagai berikut. Yang selanjutnya ada konjungsi atau conjunction, yaitu P dan P serta dapat dinotasikan sebagai berikut. Lambang dari conjunction atau dan itu adalah P terbalik seperti ini. Selanjutnya ada disjungsi atau disjunction, yaitu P atau P, dan dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu notasinya seperti V. Yang terakhir ada disjungsi eksklusif, yaitu P atau Q, tapi bukan keduanya, dan dapat dinotasikan sebagai berikut, seperti tanda lingkaran dan ada tanda plus di dalamnya. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari proposisi, yaitu Sehun hari Minggu tidak pergi ke kampus. Jadi, untuk yang selanjutnya ini terdapat pernyataan, yaitu Sehun hari Minggu tidak ke kampus, yang dimana terdapat sebuah pertanyaan, apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini sebuah pernyataan. Selanjutnya, apakah ini proposisi? Jawabannya ya. Dan selanjutnya ada apakah nilai kebenaran dari proposisi ini, yaitu bernilai benar. Nah, mengapa dia benar-benar? Karena pada hari itu Sehun tidak pergi ke kampus. Oke, selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran yaitu suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis atau satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Dalam tabel kebenaran hanya ada dua nilai, yaitu true yang dilambangkan dengan T dan false yang dilambangkan dengan F. Nah, jika semua kasus bernilai benar, maka disebut tautologi. Dan jika semua kasus bernilai salah, maka disebut kontradiksi. Nah, jumlah tabel dari tabel kebenaran yaitu tergantung banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk dan dapat dinyatakan dengan 2 pangkat N. Contohnya P dan Q. Jadi dia 2 pangkat 2. Jadi 4 tabel. Selanjutnya ada contoh soal yang dimana buktikan pernyataan berikut dengan tabel kebenaran. Soalnya yaitu Suho adalah anak yang rajin dan pandai. Oke, selanjutnya terdapat
contoh soal di mana kita diminta untuk membuat tabel kebenaran, yaitu dengan pernyataan Suho adalah anak yang rajin dan pandai. Kita buat permisalan, yaitu P sama dengan Suho anak yang pandai dan Ki sama dengan Suho anak yang rajin. Adapun ekspresi logikanya bisa dinotasikan sebagai berikut. Yang pertama ada P yang bernilai true dan Q bernilai true, maka P dan Q bernilai true. Selanjutnya, terdapat nilai true pada P dan Q terdapat nilai false, yaitu selanjutnya P dan Q hasilnya adalah false. Pada P bernilai false dan Q bernilai true, maka P dan Q bernilai false. Selanjutnya, P bernilai false dan Q bernilai false, maka P dan Q bernilai false. Mengapa hanya satu yang bernilai true? Karena dalam persyaratannya jika menggunakan konjungsi, dia akan bernilai true apabila semua premis bernilai true. Contoh yang kedua ada Kai suka makan sayur atau daging. Selanjutnya terdapat contoh tabel kebenaran yang kedua, yaitu dengan pernyataan Kai suka makan sayur atau daging. Nah, di sini kita buat permisalan, yaitu Ki sama dengan Kai suka makan sayur dan Ki sama dengan Kai suka makan daging. Nah, di sini kita bisa ekspresi logikakan menjadi P or Ki dengan notasi seperti ini. Nah, di sini kita terdapat 4 kolom yang kita isi, yaitu true, true, false, false, true, false, true, false. P bernilai true, Q bernilai true, maka P or Q sama dengan true. Selanjutnya, P bernilai true, Q bernilai false, maka P or Q bernilai true. Selanjutnya, P bernilai false, Q bernilai true, maka P or Q bernilai true. Selanjutnya, P bernilai false, Q bernilai false, maka P or Q bernilai false. Jadi, pada ekspresi logika kali ini, apabila salah satu premis bernilai true, maka hasilnya adalah true. Contoh yang berikutnya, buktikan pernyataan berikut dengan tabel kebenaran, yaitu jika Jisung belajar dengan giat, maka Jisung akan lulus. Selanjutnya, terdapat contoh ketiga dari tabel kebenaran, yaitu dengan pernyataan jika Jisung belajar dengan giat, maka Jisung akan lulus. Dipermisalkan P sama dengan Jisung belajar dengan giat, Q sama dengan Jisung akan lulus. Dan ekspresi logikanya dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu dengan notasi seperti ini. Nah, di sini terdapat tabel kebenarannya. Jika P true, Q true, maka P merupakan Q, jadi dia bernilai true. P bernilai true, Q bernilai false, P merupakan Q bernilai false. Kemudian P bernilai false, Q bernilai true, maka P merupakan Q bernilai true. Dan selanjutnya P bernilai false, Q bernilai true, maka P merupakan Q bernilai false. Oke, selanjutnya ada metode penarikan kesimpulan, yaitu ada 6. Yang pertama ada modus ponens, di mana premis pertama yaitu P jika atau P merupakan Q, dan premis kedua adalah P, maka kesimpulan yang bisa ditarik yaitu Q. Selanjutnya ada modus tollens, di mana P merupakan Q, premis kedua yaitu negasi Q, dan kesimpulannya yaitu negasi P. Yang ketiga ada aturan transit, yaitu P merupakan Q,
premis kedua Q merupakan R. Dapat ditarik kesimpulan yaitu P merupakan R. Selanjutnya ada silogisme disjungtif atau kontrapositif, di mana terdapat dua opsi. Yang pertama ada P disjungsi dari Q atau P atau Q, ya, yang premis kedua ada negasi P dan kesimpulannya yaitu Q. Selanjutnya ada P atau Q, premis kedua ada negasi Q dan kesimpulannya yaitu P. Yang selanjutnya ada simplikasi konjungtif. Dapat dinotasikan yaitu P dan Q dan kesimpulannya yaitu P. Selanjutnya ada penjumlahan disjungtif, di mana premis pertama P dan kesimpulannya yaitu P atau Q. Selanjutnya ada konjungsi, di mana premis 1 P, di premis 2 Q, kesimpulannya yaitu P dan Q. Contoh soal yang berikutnya yaitu buktikan apakah argumen berikut valid. Yang pertama, jika saya tidak lapar, maka saya tidak makan. Saya tidak makan, jadi saya tidak lapar. Selanjutnya menentukan argumen valid dari sebuah pernyataan, yaitu jika saya tidak lapar, maka saya tidak makan. Premis 1 merupakan bagian atas ini, dan premis kedua yaitu saya tidak makan. Dan kesimpulannya yaitu saya tidak lapar. Selanjutnya dapat kita buktikan yaitu P merupakan Q, merupakan premis pertama. Premis kedua yaitu Q dan kesimpulannya yaitu P. Di sini dapat kita lihat dia menggunakan modus ponen, di mana ini bernilai valid. Selanjutnya ada tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenaran, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Nah, tautologi sendiri dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu dalam kurung A atau ingkaran A yang selalu bernilai true. Nah, kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenaran, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Nah, notasi dari kontradiksi sendiri yaitu dalam kurung A dan negasi A yang dimana selalu bernilai false. Selanjutnya ada ekuivalensi logis, yaitu jika urutan T dan true dan false pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Contoh soalnya yaitu buktikan apakah pernyataan berikut merupakan tautologi. Ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Proses penyederhanaan akan berhenti pada ekspresi logika paling sederhana dan tidak mungkin lagi disederhanakan dengan mengganti jika maka dengan jika dan hanya jika dengan pangkat dasar konjungsi, disjungsi, dan negasi. Selanjutnya ada strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Nah, jika hasil penyederhanaannya bernilai 1, maka tergolong tautologi. Jika bernilai 0, maka tergolong kontradiksi, dan jika bernilai tidak 1 maupun 0, maka tergolong kontigen. Selanjutnya ada hukum-hukum logika, yaitu ada hukum komutatif,
hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, yang kelima ada hukum ikatan, yang keenam ada hukum negasi, yang ketujuh ada hukum negasi ganda, yang kedelapan ada hukum idempotent, yang kesembilan ada hukum De Morgan, yang 10 ada hukum absorpsi, yang terakhir ada negasi T dan F. Contoh soalnya yaitu sederhanakan bentuk berikut ini. Selanjutnya terdapat contoh soal sederhanakan bentuk berikut ini. Yang kita lakukan yaitu pertama negasi P disjungsi negasi P. Di sini menggunakan hukum De Morgan. Selanjutnya kita buat negasi P disjungsi dari P. Di sini menggunakan double negasi. Selanjutnya nilainya yaitu 1, berarti dia merupakan tautologi. Selanjutnya ada tablo semantik. Tablo semantik biasa dibuktikan apakah kesimpulan bernilai false dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai true. Jika tidak bisa, maka argumen tersebut tidak valid. Tetapi jika bisa, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true harus menghasilkan kesimpulan bernilai true juga. Kesimpulan ini disebut semantical entailed, jadi dari premis-premis. Selanjutnya ada aturan tablo semantik. Ada 10 aturan dari tablo semantik, yaitu yang pertama ada A konjungsi B. Jika tablo berisi A konjungsi B, maka tablo dapat dikembangkan menjadi tablo baru dengan menambahkan A dan B pada tablo A konjungsi B. Bentuknya seperti berikut ini, yaitu A konjungsi B, di bawahnya ada A dan B. Yang kedua ada A disjungsi B. Jika tablo berisi A disjungsi B, maka dapat dikembangkan membentuk tablo baru dengan menambahkan 2 cabang baru. Satu berisi A dan satunya berisi B. Seperti berikut. Ditambahkan cabang yaitu jadi A dan B. Aturan ketiga yaitu A merupakan B, yang dimana dia membuat cabang baru menjadi negasi A dan B. Aturan keempat yaitu jika dan hanya jika B membuat cabang baru yaitu jadi A konjungsi B dan negasi A konjungsi negasi B. Selanjutnya ada aturan 5 yaitu negasi A, di mana dapat bentuknya seperti berikut, yaitu negasi A, di bawahnya ada A. Selanjutnya ada aturan 6 yaitu negasi dalam kurung A konjungsi B, di mana dia membuat cabang baru yaitu negasi A dan negasi B. Nah, selanjutnya ada aturan ke-7 yaitu negasi dalam kurung A disjungsi B, di mana dia turun ke bawah jadi negasi A dan negasi B. Aturan yang ke-8 ada negasi dalam kurung A merupakan B dan dapat dilihat bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada aturan ke-9 yaitu negasi A yaitu negasi dalam kurung A jika dan hanya jika B, dan membuat cabang baru yaitu A konjungsi negasi B dan negasi A konjungsi B. Selanjutnya ada aturan ke-10 yaitu jika ada bentuk logika A dan negasinya yang berada pada satu daerah cabang dari tablo, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang dinyatakan tertutup.
dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan karena A dan negasi A tidak mungkin benar bersama-sama pada satu saat tertentu, yakni jika A bernilai true, tidak mungkin negasi A juga bernilai true pada saat yang samaan. Jika semua cabang tabel tertutup, maka ekspresi logika disebut bersama-sama tidak konsisten atau mereka tidak bisa bernilai benar bersama-sama. Selanjutnya ada contoh soal dari tableau, yaitu buatlah tableau semantik dari A merupakan dalam kurung negasi C merupakan B, A merupakan negasi C, dan negasi dalam kurung A merupakan B. Selanjutnya diminta untuk membuat tableau semantik, yaitu kita buat percabangan yaitu A dan negasi B merupakan aturan 8. Selanjutnya kita buat lagi cabang yaitu negasi A dan negasi C, di mana negasi A ini dia tutup dan negasi C kita buka cabang lagi jadi negasi A dalam kurung negasi C merupakan B. Untuk negasi A dia tutup dan negasi C merupakan B, dia membuka cabang lagi menjadi negasi C dan B. B ini tertutup dan negasi C membuka cabang lagi dan dia tertutup. Di sini kita buat 4, 5, 6, 7, 8. Untuk bagian 6 ini dia menggunakan aturan 3 nomor 2. Untuk yang bagian 7 aturan 3 nomor 1. Untuk yang bagian 8 dia menggunakan aturan 3 nomor 7. Dari tableau semantik yang kita buat ini dia bernilai valid karena semua cabang tertutup, jadi dia tidak konsisten. Maka argumennya bernilai valid. Baiklah, sekian terima kasih penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan penulisan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.